Salam, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu pada hari ini dalam khotbah Minggu tanggal 6 September 2020 atau Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman. Penuhilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu dapat berkuasa, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, tanggal 6 September 2020, diambil dari kitab Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita adalah manusia tidak untuk diperjualbelikan. Dan nats epistel kita atau nats bacaan tertulis di Kejadian 37 ayat 23 sampai ayat 30. Sesuai dengan tema kita pada saat ini, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Sering kita dengar melalui berita atau kita mendengar dari cerita orang lain bahwa dalam dunia yang modern pada saat ini bahwa manusia sering diperjualbelikan atau perdagangan manusia yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ternyata bahwa hal ini sudah terjadi juga di zaman Perjanjian Lama. Kita melihat tadi bahwa di dalam Kejadian pasal 37 bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Dan tentu juga ketika kita mendengar ada orang yang menjual dirinya, maka ini bermakna negatif bagi kita. Tetapi kenyataannya bahwa di zaman Perjanjian Lama juga bahwa ada orang yang menjual dirinya, tetapi tidak bermakna negatif. Di dalam Ulangan pasal 15 ayat 12 dikatakan, "Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka." Nah, hal ini juga terjadi. Ada orang yang menjual diri untuk menjadi pembantu orang lain. Karena mengapa dia menjual dirinya? Karena dia tidak dapat lagi melangsungkan atau melanjutkan kehidupannya dengan segala usaha yang dia lakukan. Terpaksa dia harus pergi dan menjual dirinya kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang
mau menerimanya, dan dia akan dijadikan sebagai budak atau pembantu rumah tangga pada saat itu. Oleh karena itu bahwa masalah manusia diperdagangkan atau masalah manusia dijual atau menjual orang lain. Pada zaman perjanjian lama juga yang terjadi di Israel, bahwa hal ini sudah hal yang biasa. Ketika ada orang yang miskin tidak mampu lagi meneruskan kehidupannya dengan kesehariannya, maka dia dapat menjual dirinya kepada orang lain untuk dijadikan sebagai pembantu. Pada epistel kita juga tadi kita baca bahwa Yusuf dijual saudara-saudaranya kepada pedagang orang Midian, keturunan Ismail ke Mesir. Tetapi kita tahu melalui peristiwa yang pahit dan kejam itu, Allah bekerja menyelamatkan keturunan Yakub, cikal bakal bangsa Israel atau umat pilihan Tuhan. Banyak orang yang menjual budak atau menjual manusia yang dijadikan sebagai budak. Di sejumlah nats lain juga terdapat hal seperti itu. Misalnya dalam Imamat 25 ayat 40 dia, banyak orang yang biasa menjual budak mereka, bahkan juga menjual saudara mereka. Ada juga orang yang menculik orang lain yang kemudian menjualnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam sejarah Alkitab, masalah penjualan manusia ini adalah sudah sangat sering terjadi. Di kitab Ester misalnya dicatat pengaduan Ester kepada Raja Persia, yaitu Ahasiweros, tentang rencana Haman, seorang pejabat tinggi negeri itu, untuk menjual dan memusnahkan orang Israel yang sedang terbuang di sana. Jadi sudah terulang, dan berbagai macam yang dilakukan oleh manusia dalam hal ini. Masalah perdagangan dan penjualan manusia mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang, bahwa hal ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa di dalam firman ini Yudas menjual gurunya yaitu Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Dan kita mengetahui bahwa Yudas telah bersama-sama dengan Yesus melayani sebelum Yesus ditantang. Dan sebelum Yesus diserahkan, Yesus sudah mengetahui bahwa akan ada orang yang mengkhianatinya. Yudas Iskariot menyerahkan Yesus dan menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan kita mengetahui bahwa Yudas Iskariot adalah seorang bendahara di kumpulan antara Yesus dan murid-muridnya. Dialah yang memegang uang kas mereka. Tetapi di dalam memegang uang kas ini, bahwa Yudas Iskariot sering mengambil untuk keperluan dirinya atau untuk memperkaya dirinya. Itu bisa kita lihat nanti di dalam Yohanes 12 ayat 6, bahwa selain pengkhianat, bahwa Yudas Iskariot juga adalah sering koruptor, sering korupsi, mengambil uang kas itu untuk mengumpulkan uang di dalam perbendaharaannya atau perbendaharaan pribadi. Seorang koruptor dia akan memakai, menggunakan atau dengan cara apapun untuk menambah atau memperkaya diri, untuk memuaskan kehidupannya dengan cara-cara yang tidak benar. Itulah yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Dia mencari uang dari kumpulan kas itu tadi, sehingga apapun dilakukannya yang penting ada uangnya. Dengan cara yang salah pun, dengan cara yang tidak benar dia melakukan itu, yang penting dia mendapatkan uang. Dengan setika itu bahwa Yudas Iskariot menjual Yesus dengan 20 keping perak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ditambah lagi bahwa Yudas berdosa kepada Tuhan ketika dia mengetahui dan menyadari bahwa dia menyerahkan orang yang tidak bersalah kepada para imam. Pada saat itu dia menyesali segala perbuatannya, tetapi bahwa penyesalannya telah terlambat, sehingga dia bunuh diri. Sehingga dengan bunuh diri juga bahwa Yudas Iskariot semakin menambah dosanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam epistel kita tadi, bahwa Yusuf adalah dijual oleh saudaranya, dan Yudas Iskariot menjual Yesus. Dan
hasil dari uang yang diserahkan oleh Yudas Iskariot kepada para imam pada saat itu dipakai untuk membeli tanah kuburan. Dan ini sudah dinubuatkan di dalam Yeremia pasal 18 ayat 2 sampai ayat 11. Dan tindakan ini adalah dicatat dalam Alkitab bahwa masalah penjualan ini, bahwa ini adalah tindakan yang tercela, tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu bahwa penjualan manusia ini adalah bukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sampai pada saat ini masih banyak orang menjual orang lain atau sesamanya manusia untuk mendapatkan keuntungan, walaupun dipoles dengan argumen-argumen yang indah. Antara lain yaitu untuk mendatangkan devisa bagi negara, atau untuk memberi pendapatan bagi orang itu maupun bagi keluarganya. Dan di Indonesia juga ada orang-orang atau oknum-oknum yang mempraktikkan human trafficking atau perdagangan manusia. Dari sekian banyak penduduk negeri ini dijual, misalnya dari satu daerah dijual untuk dijadikan istri kontak di luar negeri atau di Cina, Taiwan, atau menjadi budak seks. Ini adalah banyak orang yang melakukan hal ini. Begitu juga dengan daerah-daerah lain, dijual dan untuk dijadikan sebagai asisten rumah tangga atau alias babi. Mungkin juga di rumah kita ada. Bahkan tidak sedikit artis yang cantik yang dijual atau menjual diri. Dan juga sering kita dengar berita bahwa artis-artis yang cantik juga adalah menjual dirinya atau dijual oleh orang lain sebagai budak seks. Dan ada juga yang menjual atau dijual oleh pengasuhnya untuk dijadikan sebagai korban KDRT. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbagai jenis dari perjualan atau perdagangan manusia ini adalah hal yang tercela bagi Tuhan. Maka hal ini adalah tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, Tuhan kita yang sempat menjadi korban jual beli manusia, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi korban penjualan atas yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Kita terpanggil untuk tidak meniru. Apakah itu seperti saudara-saudara Yusuf ataupun seperti Yudas Iskariot? Memang pada masa lalu banyak terjadi perdagangan manusia, terutama budak. Dan hingga hari ini ada orang yang menjual dirinya. Apakah itu menjadi budak teman sebangsanya, atau menjadi budak bangsa-bangsa lain, atau menjadi budak hawa nafsu, ataupun hawa nafsu orang lain. Tetapi bahwa kita dipanggil untuk ikut memberantas perilaku seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perdagangan manusia tidak hanya bisa terjadi secara fisik, melainkan juga secara mental dan intelektual. Pasti kita sudah pernah mendengar istilah pelacuran intelektual, yaitu menjual kepintarannya untuk digunakan oleh penguasa yang jahat atau untuk melakukan kejahatan. Ada orang yang pintar dan kepintarannya itu dijual untuk mencelakakan orang lain, sehingga itu disebut juga adalah bahwa itu bagian dari menjual diri atau pelacuran intelektual. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam firman ini kita melihat bahwa Yesus yang diserahkan oleh Yudas Iskariot atau yang dijual oleh Yudas Iskariot dengan 30 keping perak. Maka Yudas Iskariot kita lihat dalam nas ini bahwa dia menyesali. Saudara-saudara, kita perlu memikirkan risiko apa yang akan terjadi dari setiap tindakan kita yang akan kita lakukan. Apabila kita mau menjual orang lain atau menjual diri kita, atau kita mau dijual orang lain, mari kita lihat risiko-risiko yang akan terjadi. Yudas Iskariot kita lihat dalam nas ini, ketika dia menyadari
dan penyesalan muncul, tetapi penyesalannya adalah sudah terlambat. Tidak ada lagi waktu memberi ampunan kepada Yudas Iskariot, sehingga dia menggantung diri dan mati. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum penyesalan terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita memberantas semua perdagangan manusia. Kita jangan menjual orang lain, kita jangan menjual diri, dan kita juga jangan mau dijual oleh orang lain dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang Kristen harus sama-sama memberantas supaya kita tidak ikut dalam perdagangan manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita memakai segala apa yang ada pada saat ini, karena semuanya bisa digunakan untuk memperjualbelikan manusia pada saat ini, apakah itu melalui Facebook, melalui media sosial pada saat ini. Semuanya bisa terjadi. Oleh karena itu, biarlah kita semuanya dapat menjaga diri kita supaya kita tidak terlibat dalam penjualan atau perdagangan manusia. Kita sebagai orang Kristen harus ikut serta memberantas hal-hal perdagangan manusia di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.